Jadi soal nomor 1 itu yang ditanyakan adalah rencanakan jenis fondasi yang sesuai terhadap beban yang ditopang. Nah, ini kan sudah diketahui ada R-nya 5, R jaraknya 5 antar fondasi ini, lalu ada P1, P2, MY1, MY2-nya normal dan sementara. Lalu ada gamma beton 24 kN per meter pangkat 3 dan gamma tanah 18 kN per meter kubik. Lalu ada tegangan izin dasar 50 kN per meter kuadrat. Yang pertama, kita mengetahui apa saja yang diperlukan, lalu pertama kita menghitung desain fondasi trapesium. Jadi beban normal ada 2 tadi ya, ada beban normal dan ada beban sementara. Yang normal itu rumusnya untuk yang pertama R sama dengan P1 tambah P2. Itu ditemukan 2000 kN, lalu tegangan neto itu 250. Yang di awal diketahui dikurangi sama 1,4 kali 18 itu ada di sini 1,4 kali 18 gambar tanah, dan jaraknya ini sekitar 0,6 kali dengan 24. Lalu ketemu 210,4 kN per meter kuadrat. Lalu luas perlu itu A sama dengan R per tegangan itu ketemu 9,51 meter pangkat kuadrat. Lalu R1 rumusnya adalah B2 dikali R kecil yang jarak itu ke atas dibagi dengan R besar. Jadi ini R kecilnya di sini ya. Lalu R besar itu yang tadi kita diketahui yakni 2000 kN. Temukan hasil 2,925 meter. Lalu R2 itu 5, jadi R-nya itu 5 dikurangi dengan 2,925. Hasilnya 2,075 meter. L itu jarak semuanya itu 5 ditambah 0,25 ditambah 0,25. 0,25 dari mana? Itu adalah sisanya yang 0,5. Sisanya 0,5 tersebut ya. Ini kan 50 cm kuadrat. Nah, itu dibikin meter. Lalu R1 sama dengan A1 plus R1 itu sama dengan 3,175 meter. Lalu X2-nya 2,325 meter. Lalu kita bisa bertemu A, A-nya sendiri rumusnya adalah L dikali B1 tambah B2 per 2. Nah, A-nya tersebut itu sudah diketahui ya tadi ya. Sudah saya hitung 9,1 sama dengan 5,5 dikali B1 tambah B2 per 2. Hasilnya itu masih dalam bentuk rumus ya, rumus pertama, yakni B1 tambah B2 sama dengan 3,46. Lalu mencari X1 sama dengan L per 3 kali B1 B2 per B1 tambah B2. Itu bisa dihasilkan rumus 2, yakni B1 sama dengan 0,27 per 0,73 B2. Lalu kita substitusikan B1-nya berapa, B2 berapa, dan kita mencari B2 dulu. Jadi menggunakan yang rumus yang pertama. Rumus yang pertama itu kan B1 tambah B2 sama dengan 3,46. Nah, itu yang B1-nya itu menggunakan rumus yang 2. Dimasukkan saja. Jadinya ketemunya 0,27 per 0,73 B2. Lalu B2-nya bisa diketahui yakni 2,53 meter. Dan sudah dapat B2, kita masukkan ke rumus yang pertama ini. Jadinya B1 sama dengan 3,46 dikurangi B2, yakni 2,53. Nah, B1-nya tersebut bisa dihasilkan 0,93 meter. Itu yang untuk yang beban tetap. Lalu kita mencari beban sementara, sama saja rumusnya RS tadi diketahui dihasilkan 2300 kN dan 1S juga sama rumusnya seperti RS 3 meter, lalu resultannya itu 3 dikurangin 2,925. Itu dari mana? 3-nya dari R1S dikurangin dengan 2,925. Ini terdapat di R1 biasa.
dihasilkan 0,075 M di sebelah kanan berat benda. Lalu M-nya itu 2300 kali 0,75. Nah, itu dari RS dikali dengan resultan beban sementara. Nah, ketemu 172,5 kN/meter. Lalu kita bisa mencari inersia IY. Yang pertama ada di gambar itu kan gambarnya gini ya. Berarti kita bisa melihat seperti ini kira-kira dari tampak atas. Ini kalau kita bagi, ini ada yang segitiga dan ada yang persegi. Nah, daerah sini persegi, daerah yang sana segitiga. Lalu kita bisa melihat persegi panjang itu rumusnya 1/12 pH kuadrat, pH pangkat 3. Lalu jadi ketahui hasilnya 13,82 meter pangkat 4. Dan juga segitiganya 1/36 dikali pH pangkat 3. Ini sudah ada di ketentuan ya, di rumusnya sudah ada. Dan ini apa? Ini adalah AD kuadrat, jadi rumus luasannya. Lalu kita bisa mencari tegangan maksimal dengan rumus M kali X, MX. Jadi arah MX-nya itu arah X per IY, arah IY-nya ditambah RS per A. Terus ketahui 266,43 kN per meter kuadrat. Lalu kita bandingkan dengan 1,5 tegangan Newton, tegangan neto 1,5 kali 210,4. Nah, ini artinya dia lebih kecil ya, lebih besar ya daripada tegangan maksimal, jadi aman. Nah, ini berikut gambarnya, spesifikasinya. Jadi tadi yang 0,5 itu dia tinggi ininya ya. Persegi kebanyakan 0,5 kan 0,5 dalam bentuk meter kuadrat ya. Sentimeter kuadrat. Nah, lalu dibuat ke meter dan hasilnya itu adalah di sini. Halo semuanya, aku Himana Ranani dari angkatan 2020. Di sini aku akan menjelaskan tutor umum UAS mata kuliah teknik fondasi tentang fondasi tiang dan dinding penahan tanah. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke slide pembahasan. Oke, di sini diketahui fondasi kelompok tiang memiliki konfigurasi sebagai berikut. Pada gambar diketahui ada 9 tiang dari nomor 1 sampai nomor 9. Terdapat beban berupa momen di pusat berat kelompok tiang dengan besar Mx dan My, beban kolom sebesar V dan bekerja secara eksentris dengan Ex dan Ey, serta beban vertikal akibat berat tanah dan pilcap sebesar 600 kN. Hitung reaksi pada masing-masing fondasi tiang, gunakan acuan sumbu X dan Y sesuai pada gambar, dengan momen searah jarum jam ditunjukkan dengan nilai positif. Oke, di sini ada kesalahan pada gambar. Di gambar, nilai MX menunjukkan nilai positif, namun pada soal yang diketahui nilai MX-nya bernilai negatif. Oke, di sini V diketahui 1500 kN, nilai EX-nya min 0,2 meter, nilai E-nya 0,2 meter, MX-nya 170 kN, MY 120 kN, dan nilai X 1,2 meter, nilai Y 1,1 meter. Oke, yang pertama kita menentukan nilai P total. Nah, gimana cara menentukan nilai P total? P total itu dari P mula-mula yaitu 1500 ditambah dengan berat akibat tanah yaitu sebesar 600. Didapatkan P totalnya 2100 kN. Kemudian kita mencari nilai Mx total. Mx total didapatkan dari Mx ditambah P mula-mula dikalikan Y. Didapat hasil 470 kN. Kemudian kita mencari My total. Dengan rumus My ditambah P dikali Ex, didapatkan hasil min 180 kN. Jika V total, Mx total, dan My total sudah didapatkan, langkah selanjutnya kita menentukan koordinat tiang dari tiang ke-1 sampai tiang ke-9. Untuk menentukan nilai X dan Y pada setiap tiang, kita beracuan pada
titik terpusat dari fondasi kelompok tersebut, yaitu ada di tiang nomor 5, yaitu ini nilai sumbu MX-nya, kemudian ini sumbu MY-nya. Nah, di sini diketahui bahwa X sebesar 1,2 meter, kemudian Y 1,1 meter. Nah, untuk menentukan X dan Y pada tiang pertama, yaitu ditinjau dari titik kelima ini atau titik pusatnya, yaitu kita meninjau tiang pertama, jarak antara tiang 1 ke titik pusatnya, yaitu sebesar minus 1,2, karena dia ke kiri. Jadi nilainya negatif. Kemudian untuk Y-nya didapatkan hasil 1,1 meter bernilai positif. Kemudian untuk yang kedua, itu didapatkan hasil untuk X-nya yaitu 0. Kemudian untuk Y-nya bernilai 1,1 meter bernilai positif. Kemudian untuk yang ketiga, didapatkan hasil 1,2 meter untuk nilai X-nya bernilai positif, kemudian untuk nilai Y-nya 1,1 bernilai positif juga. Dan untuk yang keempat, itu didapatkan hasil untuk X 1,2 bernilai negatif, kemudian untuk Y-nya bernilai 0. Dan untuk yang kelima, nilai X dan Y-nya itu 0, karena yang kelima berada di titik pusat dari fondasi kelompok yang ada pada di gambar. Kemudian untuk yang keenam, nilai X-nya bernilai positif dan nilai Y-nya 0. Kemudian untuk fondasi nomor 7, nilai X-nya min 1,2 meter, kemudian nilai Y-nya juga min 1,1 meter. Dan untuk fondasi ke-8, nilai X-nya itu 0, kemudian nilai Y-nya min 1,1 meter. Kemudian untuk yang ke-9, X-nya bernilai 1,2 meter, kemudian nilai Y-nya min 1,1 meter. Oke. Setelah didapatkan koordinat tiang ke-1 sampai ke-9, kita menentukan persamaan PI untuk mencari reaksi pada masing-masing tiang. Nah, rumus PI kita menggunakan PVI ditambah dengan PMI dengan rumus turunan V total dibagi dengan N ini adalah jumlah tiang, kemudian ditambah dengan MY dikalikan XI dibagi sigma XI kuadrat ditambah MX dikali YI dibagi sigma YI kuadrat. Nah, sebelum menghitung persamaan PI, kita harus menghitung nilai sigma XI kuadrat dan juga sigma YI kuadrat. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, untuk nilai sigma XI kuadrat itu didapatkan dengan 3 dikalikan min 1,2 kuadrat ditambah 3 dikali 0 kuadrat ditambah 3 dikali 1,2 kuadrat didapatkan hasil 8,6 meter kuadrat. Nah, untuk nilai 3 ini dari mana? Nilai 3 ini adalah dari konfigurasi fondasi kelompoknya, yaitu 33 dengan jumlah 3 sejajar. Kemudian untuk nilai min 1,2 itu dari nilai X-nya dan untuk nilai min 1,2-nya itu dari nilai X yang bernilai negatif. Kemudian 0 ini adalah titik pusatnya, kemudian 1,2 itu adalah nilai X bernilai positif. Kemudian lanjut untuk sigma YI kuadrat, itu sama, 3 ini dari konfigurasi fondasi kelompok tiangnya, kemudian min 1,1 ini dari nilai Y yang bernilai negatif, kemudian 0 adalah titik terpusatnya, dan kemudian 1,1 adalah nilai Y bernilai positif. Didapatkan hasil untuk sigma YI kuadratnya 7,26 meter persegi. Jika sudah didapatkan sigma XI kuadrat dan sigma YI kuadrat, maka kita masukkan dalam rumus PI, yaitu P totalnya 2100 dibagi 9 karena fondasi kelompoknya ada 9 tiang, kemudian ditambah min
180 dikali XI dibagi 8,64 ditambah 470 dikali YI dibagi 7,26. Didapatkan persamaan PI-nya 233,333 min 20,833 FI ditambah 64,37 ditambah 64,738 YI. Jika sudah didapatkan persamaan PI-nya, kita masukkan nilai X dan Y dari. Jika sudah didapatkan nilai PI-nya, jika sudah didapatkan persamaan PI-nya, maka kita masukkan titik koordinat X dan Y dari tiang ke-1 sampai tiang ke-9 ke dalam persamaan PI yang sudah kita hitung tadi. Didapatkan hasil untuk tiang ke-1 sebesar 329,55 kN, kemudian untuk tiang kedua sebesar 304,55 kN, untuk tiang ketiga sebesar 279,55 kN, dan untuk tiang keempat 258,33 kN, tiang kelima sebesar 233,33 kN, untuk tiang ke-6 sebesar 208,33 kN, tiang ke-7 187,12 kN, tiang ke-8 sebesar 162,12 kN, dan yang terakhir tiang 9 sebesar 137,12 kN. Dan didapatkan reaksi maksimum terdapat pada tiang ke-1 dengan nilai 329,55 kN, dan untuk reaksi minimumnya terdapat pada tiang ke-9 dengan nilai 137,12 kN. Aku lanjut untuk soal nomor 3, yaitu tentang dinding penahan tanah. Sebuah dinding penahan tanah dibangun dengan dimensi dan kondisi tanah sesuai pada gambar berikut. Diketahui pada tanah lapis 1, C1 atau kohesinya bernilai 0 kPa, kemudian untuk sudut geseknya adalah 32 derajat, dan untuk gamma tanah utamanya 16 kN per meter persegi. Kemudian tanah lapis 2, kohesinya senilai 22 kPa, kemudian sudut geseknya sebesar 30 derajat, gamma tanah keduanya senilai 18 kN per meter persegi, dan untuk KIJ-nya bernilai 509,2 kPa. Kemudian diketahui nilai B-nya adalah 4 meter, kemudian nilai gamma C atau gamma konkritnya sebesar 24 kN per meter persegi. Pertanyaannya, gambarkan diagram tekanan aktif yang bekerja pada dinding, kemudian hitung stabilitas dinding penahan tanah terhadap geser bila diketahui permukaan dasar dinding penahan tanah kasar. Kemudian yang ketiga, hitung stabilitas dinding terhadap titik O. Gambarkan diagram badan bebas dan tinjau kapasitas dukung fondasi dinding penahan tanah. Dan yang terakhir, berikan penjelasan dan kesimpulan terkait hasil analisis stabilitas dan kapasitas dukung. Yang pertama, kita mencari grafik tekanan tanah aktif. Sebelum itu, kita harus mencari nilai Ka. Bagaimana cara mencari nilai Ka? Yaitu dengan rumus tan kuadrat dikali dalam kurung 45 kuadrat min sudut gesek dibagi 2. Didapatkan hasil 0,307. Kemudian, perhitungan Fs dan Mo-nya. Sebelum mencari nilai Fs dan Mo, kita harus mencari nilai A-nya, yaitu dengan rumus Q dikalikan dengan Ka. Q yang kita pakai yaitu 12, kemudian Ka-nya 0,307, didapatkan untuk nilai A sebesar 3,684 kPa. Kemudian untuk nilai B didapatkan dari H dikalikan gamma tanah dikali Ka.
didapat hasil 24,56 kN per meter persegi. Di sini satuan kilonewton per meter persegi sama dengan kilopascal. Untuk perhitungan A, itu untuk grafik akibat nilai A ini untuk grafik akibat beban merata atau linear. Untuk nilai A, itu untuk grafik akibat beban merata atau yang persegi ini yang bersifat linear atau statis. Kemudian untuk nilai B, itu untuk grafik akibat berat tanah atau yang berbentuk segitiga. Kemudian setelah didapatkan nilai A dan nilai B, kita menghitung nilai Fs-nya, yaitu yang pertama kita mencari nilai EA1-nya dengan rumus A dikalikan dengan ketinggian, yaitu 3,684 dikali 5. Di sini aku ada salah tulis, yang benar adalah 3,684. Kita menggunakan yang 3,684. Didapatkan hasil 18,42. Kemudian untuk nilai EA2, untuk nilai A pada tabel di sini aku ada kesalahan menulis. Yang benar itu 3,684 dikalikan dengan 5 atau ketinggiannya, didapatkan hasil. Oke, di sini aku ada kesalahan menulis nilai A-nya. Yang benar itu menggunakan nilai A 3,684 kilopascal. Kemudian dikalikan dengan 5 atau ketinggiannya, didapatkan hasil 18,42 kilonewton. Kemudian untuk menghitung lengan ke titik O atau lengan pada ujung grafik. Kemudian untuk menghitung nilai lengan ke titik O atau dari ujung geometri persegi ini ke titik O-nya menggunakan rumus setengah kalikan dari ketinggiannya, yaitu 5 meter, didapatkan hasil 2,5. Kemudian untuk menghitung nilai momen ke titik O-nya, itu dari nilai EA1 dikalikan dengan lengan ke titik O-nya, didapatkan hasil 46,05. Kemudian lanjut untuk EA2, didapatkan dari rumus setengah dikalikan B dikali H. Ini dari mana? Ini kita lihat dari geometrinya, yaitu segitiga. Jadi kita menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Di sini setengah dikalikan alasnya atau nilai B-nya 24,56, kemudian dikalikan 5 atau tingginya. Didapatkan hasil 61,4. Kemudian untuk nilai lengan ke O, itu sepertiga dikali 5. Kenapa di sini menggunakan sepertiga? Karena di sini kita meninjaunya dengan asumsi segitiga siku-siku. Jadi digunakan nilai sepertiga dikali 5, didapatkan hasil 1,67. Kemudian untuk momen ke titik O-nya, 61,4 dikali 1,67, didapatkan hasil 102,538 kN/meter. Kemudian untuk sigma EAI didapatkan dari penjumlahan 18,42 ditambah dengan 1,4, didapatkan hasil 79,82 kN. Kemudian untuk momen ke O-nya didapatkan hasil 148,588 kN. Oke, aku lanjut di sini ke perhitungan stabilitas dinding. Di sini kita akan menentukan nilai FR dan juga nilai MR-nya. Nah, di sini aku membagi ada 5 bidang atau 5 bagian pada dinding penahan tanahnya, yaitu nomor 1 itu ada di bagian beton yang bawah, kemudian nomor 2 ada pada dinding samping, kemudian nomor 3 dan nomor 4 ini adalah tanah, kemudian nomor 5 ini adalah beban meratanya. Nah, kenapa di sini kita harus menghitung
beton dan juga beban meratanya itu untuk mendukung dari stabilitas guling dari dinding penahan tanah itu tersendiri. Nah, kemudian kita hitung dari bagian nomor 1. Di sini kita akan mencari nilai WI-nya atau untuk mencari nilai FR-nya nanti, yaitu dari 4 dikalikan 0,6 dikalikan 24. Nah, nilai 4 ini adalah nilai alasnya atau nilai B-nya. B pada awal tadi diketahui 4 meter. Jadi di sini 4 dikalikan 0,6. 0,6 itu adalah tebalnya. Tebalnya tadi diketahui pada soal 0,6. Kemudian dikalikan 24. 24 itu adalah gamma C-nya atau gamma konkrit atau gamma beton. Kemudian didapatkan hasil 57,6. Kemudian untuk lengan ke O itu didapatkan dari setengah dari alasnya atau dari lebarnya, yaitu setengah dikalikan 4. Didapatkan hasil 2. Kemudian untuk momen ke O-nya kita dapatkan dari 57,6 dikali 2 didapat hasil 115,2. Kemudian untuk bagian kedua atau pada segitiga ini itu didapatkan dari setengah dikalikan dengan alasnya, kemudian dikali dengan tinggi dikali dengan gamma C atau gamma betonnya. Nah, 0,5 itu didapatkan dari 0,8 dikurangi 0,3. Jadi didapatkan 0,5. Kemudian 4,4 itu dari 5 meter, itu dari tinggi dinding penahan tanahnya, dikurangi dengan 0,6 atau tebal dari fondasinya. Didapatkan nilai 4,4. Kemudian didapatkan pada bagian kedua untuk nilai WI-nya 26,4. Kemudian untuk lengan ke titik O-nya didapat dari 2/3 dikali 0,5. Atau 2/3 ini dari mana? 2/3 ini karena segitiganya kita tinjau bukan siku-siku. Jadi kita menggunakan 2/3 dikali 0,5 itu adalah alasnya. Didapatkan hasil 1/3. Untuk momen ke titik O-nya didapat hasil 8,8. Kemudian untuk bagian ketiga itu 0,3 dikali 4,4 dikali 24 atau 0,3 itu dari alasnya dikali dengan ketinggiannya 4,4 itu dari 5 meter dikurangi 0,6 kemudian dikali 24 karena dia masih termasuk beton menggunakan gamma C-nya. Didapat hasil 31,68. Kemudian lengan ke O-nya itu didapat dari 0,5 ditambah dari setengah alasnya didapatkan hasil 0,65. Untuk momen ke titik O-nya didapat hasil 20,59. Kemudian pada bidang keempat atau bagian keempat itu 32 dikali 4,4 dikali 16. Kenapa kita di sini pakai 16? Karena di sini sudah masuk tanah, bukan lagi beton. Kemudian 3,2 itu dapat dari mana? 3,2 itu dari 4 meter dikurangi 0,8. Didapatkan hasil 3,2. Kemudian 4,4 ini masih sama dari 5 meter atau tinggi dinding penahan tanahnya dikurangi 0,6 dikali 16 yaitu gamma tanahnya. Didapat hasil 225,28. Kemudian untuk lengan ke O-nya itu didapat dari 0,8 ditambah dari setengah lebar dari tanahnya, yaitu 3,2. Didapatkan hasil 2,4. Kemudian untuk momen ke O-nya didapat hasil 540,672. Yang terakhir, bagian kelima atau pada beban meratanya. Tadi di awal sudah aku bilang bahwa kita perlu menghitung beban merata dan fondasi pada bagian bawah untuk mendukung stabilitas guling dari DPT-nya sendiri. Itu untuk bagian kelima.
yaitu 3,2 atau alasnya sama seperti bidang nomor 4, 3,2 itu dari 4 meter dikurangi 0,8 dikalikan 12 atau dari nilai Q-nya, Q dari beban meratanya, didapat hasil 38,4. Untuk lengan ke titik O-nya itu dari 0,8 ditambah setengah dari alasnya, yaitu tipe 2, didapatkan hasil 2,4. Untuk momen ke titik O-nya didapat hasil 92,16. Kemudian kita dapatkan sigma EAI-nya atau nilai FR-nya sebesar 379,36 kN dan nilai MR-nya sebesar 777,424 kN. Oke, selanjutnya kita akan menghitung stabilitas terhadap geser. Tadi pada soal sudah dituliskan bahwa tanahnya kohesif dan juga friksi atau dindingnya itu kasar. Jadi untuk nilai FR-nya itu kita menggunakan rumus B dikali 2/3 dikali C ditambah sigma EAI tangan sudut gesek. Kemudian kenapa kita harus menghitung FR? FR itu nanti untuk membandingkan tekanan terhadap X-nya atau FR itu adalah gaya yang menahan yang berasal dari gesekan dasar DPT dengan tanahnya. Kemudian kita masukkan nilai B-nya 4 dikali 2/3. C yang kita pakai adalah C yang kedua atau C yang ada di dalam tanah itu 22 kilopascal ditambahkan dengan sigma EAI atau nilai FR-nya tadi yaitu 379,36 dikalikan sudut gesek pada dalam tanah yaitu sebesar 30 derajat. Didapatkan hasil 277,69 kN. Di sini ada nilai Fs. Fs itu dari sigma EAI yang pada awal kita hitung pertama kali, yaitu gaya dorong yang berasal dari tekanan tanah itu sendiri. Kemudian untuk menghitung stabilitas terhadap geser, itu dari Fs dibagi dengan Fs, yaitu didapatkan 3,48, yaitu lebih besar dari 1,5. Maka stabilitas terhadap gesernya itu aman. 1,5 ini adalah angka aman yang disyaratkan. Aku lanjut menghitung stabilitas terhadap guling. Tadi di awal kita sudah menghitung nilai MR yaitu senilai 777,424 kN. Kemudian nilai O-nya ditambah. Kemudian untuk nilai MO didapatkan 148,588 kN. Nah, untuk nilai stabilitas terhadap guling, itu dari nilai MR dibagi dengan nilai MO. Didapatkan hasil 5,23, yaitu lebih besar dari 2. Maka stabilitas terhadap gulingnya sesuai aman. 2 ini adalah angka aman yang disyaratkan. Oke, di sini kita akan membuat dan menghitung tentang diagram badan batu. Nah, di sini udah ada diagramnya. Aku akan jelasin dari gambar yang udah aku buat. Itu pertama, di sini untuk mendapatkan nilai EX-nya itu didapat dari 225,28 dikali 0,4 ditambah 38,4 dikali 0,4 min 31,68 dikali 1,35 min 26,4 dikali 1,67 min 148,588 dibagi 379,36. Nah, aku akan jelasin dari yang pertama yaitu 225,28 ini didapatkan dari perhitungan WI pada bidang keempat atau bidang tanahnya yang sebelah sini. Nah, untuk nilai 0,4 itu didapat dari mana? Nah, di sini aku udah ada gambarnya dan garis biru ini anggaplah titik tengah dari bangunan
struktur DPT-nya, atau ini adalah titik terpusatnya. Nah, di sini digambarkan dengan garis putus-putus. Kemudian 0,4 itu dari mana? Nah, 0,4 itu dari nilai 0,4 itu dari mana? Nah, 0,4 itu dari 4 meter. Nah, ini kan 4 meter. Karena ini garis tengahnya, jadi kita buat di sini ada 2 meter, di sini juga 2 meter. 0,4 itu dari 4 meter dikurangi 0,8, kemudian didapatkan hasil 3,2. Nah, dari 3,2 itu dibagi 2, didapatkan hasil 1,6. Nah, 1,6 itu adalah jarak dari ujung bidang segitiga ini sampai ke garis biru. Sedangkan 0,4 itu adalah nilai dari titik tengah dari tanah ini ke garis biru itu. Jadi, bagaimana cara kita tahu? Jadi, untuk mengetahui berapa jarak titik tengah dari tanah ini ke garis biru itu berapa, itu dari 2 dikurangi 1,6, didapatkan hasil 0,4. Kemudian aku lanjut, yang kedua ini masih sama. Ini adalah dari nilai WI beban merata atau pada bagian kelima di sebelah ini. Nah, di sini cuma menggunakan nilai 0,4 karena kebetulan bidang keempat dan 5 ini memiliki geometri yang sama dan juga luasan yang sama. Jadi 0,4 pada bidang kelima dan bidang keempat itu sama. Kemudian aku lanjut untuk yang ketiga, yaitu di bagian ketiga atau di bagian sisi ini itu 1,35 itu dari mana? Nah, 1,35 itu dari 2 dikurangi 0,5 itu adalah alas dari segitiganya, didapatkan hasil 1,5. 1,5 itu dikurangi dari setengah alas dari bidang persegi ini, yaitu alasnya 0,3. Dari perhitungan 1,5 dikurangi setengah dari 0,3 didapatkan hasil 1,35. 1,35 itu adalah jarak dari garis putus-putus ini ke garis biru yang ada di sini, yaitu sebesar 1,35 meter. Kemudian aku lanjut untuk bagian nomor 2 atau bidang kedua. Nah, di sini 0,32 itu adalah jarak dari titik ini sampai ke titik ini. Sedangkan kita ingin mencari dari titik ini ke garis putus-putus ini itu jaraknya berapa. Itu didapat dari sepertiga dikali alas segitiga. Kenapa? Aku ulangi, sorry. Yang Oke, didapat dari mana? Kita mencari dari titik ini ke garis putus-putus ini atau dari titik terluar ini sampai ke garis biru. Yaitu dengan cara 2/3. Kenapa 2/3? Karena segitiga ini kita meninjaunya tidak segitiga siku-siku. Jadi kita menggunakan 2/3 dikali dengan alasnya. Alasnya 0,5 didapatkan hasil 0,33. Nah, 0,33 itu atau jika dibulatkan hasilnya 0,33, tapi jika tidak hasilnya 0,32. Itu nanti nilainya tergantung pada pembulatan. Jadi walaupun beda itu tidak masalah. Kemudian 0,32 itu baru dari titik ini ke titik ini. Sedangkan kita mencari dari titik ini sampai ke garis putus-putusnya. Nah, itu dari mana? Misalnya itu dari 2 dikurangi 0,33 atau 0,32 didapatkan hasil 1,67. 1,67 ini juga hasil dari pembulatan. Jika tidak dibulatkan, hasilnya adalah 1,6666. Nah, kemudian untuk 148,588 itu adalah nilai momen ke O
yang kita sudah hitung pada awal slide tadi atau di slide pertama tadi. Nah, didapatkan untuk nilai EX-nya itu sebesar min 0,343 meter atau nilai EX-nya 0,343 meter di sebelah kiri dari pusat benda. Pusat bendanya ada di sini, nah nilai EX-nya ada di sebelah kiri. Nah, di sini kita ada diagram dari nilai EX yang kita cari tadi, yaitu di sini letak nilai EX-nya yaitu sebesar 0,343 berada di sebelah kiri dari pusat bendanya. Nah, 379,36 kN ini adalah nilai FR yang tadi kita sudah hitung. Nah, untuk mencari nilai sigma maksimal atau sigma yang untuk mencari sigma maksimalnya itu atau tegangan yang terjadi itu dari 379,36 dibagi 4 dikali 1 plus 0,343 dibagi 1/6 dikali 1 didapatkan hasil 289,631 kN per meter persegi. Nilainya lebih kecil dari Ki izinnya, Ki yang diizinkan oleh DPT-nya, yaitu sebesar 509,2 kN per meter persegi. Maka DPT tersebut aman. Oke, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari perhitungan yang sudah kita lakukan yaitu didapatkan stabilitas terhadap geser dan gulingnya bernilai aman. Selain itu, kapasitas dukung fondasi DPT juga aman. Maka dinding penahan tanah ini sudah aman. Sekian tutor dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menjalankan UAS dan semoga sukses dalam mengerjakan UAS dan diberi kemudahan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.